Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas hipotesis uji beda dua min atau dua rataan ya. Dan saya yakin ini sudah familiar bagi kalian. Jadi ini jadi hanya bentuk refreshment atau bentuk penyegaran. Seperti itu. Ya, perbandingan dua rataan tentu saja artinya dari dua kelompok atau dua populasi seperti itu. Ya, kita ketahui bahwa rataan ini merupakan ukuran dispersi yang cukup mewakili ya untuk dua kelompok seperti itu atau untuk sebuah data gitu. Dan kali ini kita bisa tentang dua data atau dua kelompok seperti itu. Dan dua kelompok ini kan bisa jadi memang kemungkinannya adalah kelompok yang mereka itu benar-benar terpisah, mereka tidak saling terkoneksi, tidak terkait. Atau juga mereka bisa jadi kelompok yang berkaitan. Ya, untuk mudahnya yang paling kita mudah sekali kenali untuk kelompok yang berkaitan adalah kelompok yang berasal dari studi pre-post test seperti itu, atau kelompok intervensi ya sebelum dan setelah intervensi. Sebenarnya mereka individu yang sama, tetapi mereka diamati pada waktu yang berbeda. Jadi waktu yang pertama itu kita anggap sebagai kelompok pertama, kelompok individu tersebut di waktu yang pertama, kemudian individu tersebut di waktu yang kedua, kemudian kita uji. Nah, itu adalah dua rataan yang berpasangan atau yang berkaitan atau yang istilahnya pair sample. Nah, ketika kita sudah memahami yang seperti itu, mudah sekali untuk kita memahami yang independen. Independen benar-benar mereka itu kelompok yang berbeda dari individu yang berbeda. Misalkan kelas A dan kelas B, itu individunya beda ya. Sampel di kelas A itu tidak bukanlah orang yang disampel kelas B seperti itu ya. Seperti itu misalnya. Nah, jadi kemungkinan itu yang dapat terjadi. Dan kemudian apalagi ya, kita mungkin dapat lihat contohnya per masing-masing kelompok ya. Di sini untuk yang sampel independent ya, benar-benar sampelnya itu benar-benar terpisah ya. Nah, misalkan sini satu kelompok sampel penderita PJK dan satu kelompok lagi penderita penyakit diabetes mellitus ya. Nah, misalkan mereka ini tidak berkaitan, cuma dua kelompok yang berbeda. Misalkan kalau ada misalkan PJK dan juga diabetes mellitus, begitu berarti itu tidak masuk dalam kelompok ini, mereka salah satu ya. Seperti itu, harus salah satu kelompok. Maka disebutnya independen. Ya. Dan di uji sampel dua rataan di mana sampel tersebut adalah independen atau tidak terikat, ada lagi dua kasus yang perlu kita perhatikan. Ini berkaitan dengan nanti specificity atau bagaimana nanti kita memilih p-value di antara praktisnya p-value di uji statistiknya. Itu berkaitan dengan apakah varian dari populasi itu sama atau varian dari populasi itu berbeda. Jadi memang ada dua kelompok nih. Mereka sama-sama sudah terpisah, artinya memang mereka tidak berkaitan. Ya. Tetapi kita bisa perhatikan juga variannya. Apakah variannya itu sama atau apakah variannya berbeda? Nanti akan menentukan p-value-nya itu sedikit berbeda. Ya, saat variannya berbeda, kita akan memilih p-value yang berbeda nanti. Kita lihat di bagian simulasi seperti itu. Dan juga ada, tenang aja, ada ujinya ya untuk menentukan apakah varian populasi sama atau varian populasinya berbeda. Ya, seperti dapat kita lihat di slide seperti itu di antara ujinya, atau juga bisa menggunakan uji yang lain, misalkan Levin dan sebagainya. Dan berkaitan dengan soal, kalau misalnya tidak diketahui, kita bisa asumsikan bahwa kedua sampel memiliki varian yang sama. Tapi juga kita bisa uji sebenarnya dengan uji sederhana ya, dengan membandingkan varian seperti itu. Misalkan sini ya, varian 1 dengan varian 2 itu kalau misalkan varian tidak lebih dari 1,5 dari varian kedua seperti itu bisa dikatakan sebenarnya mereka variannya sama. Itu ada semacam secara praktek ya, secara praktek mudahnya seperti itu kan. Jadi kita juga bisa ngecek sebenarnya. Oke, coba kita lihat bagaimana contoh dari sampel independen yang lebih lanjut ya. Tadi kita ada tengok di sini ada contoh pasien PJK pasien DM. Jadi kita ingin tahu apakah ada perbedaan kadar kolesterol pasien PJK dengan pasien DM
ya, dengan asumsi bahwa mereka ini benar-benar berasal dari individu yang berbeda. Kemudian apakah ada perbedaan biaya operasi jantung di RSA dan di RSB? Yang asumsi bahwa individunya ini memang berbeda juga ya. Seperti itu. Artinya kalau ada individu dia mungkin biaya dari sampel satu individu dia ya nauzubillah dari RSA kemudian juga dia pindah ke RSB seperti itu, dapat datanya gitu, itu sebenarnya related ya, bisa dikatakan. Kemudian apakah ada perbedaan khasiat obat B dan obat Q dalam mengobati penyakit D? Ya, ini asumsinya adalah sampelnya dari terpisah dan kita asumsikan varian populasinya sama. Ya tadi seperti saya sampaikan juga ada apa namanya secara praktek gitu bisa kita hitung sebenarnya variannya kalau misalkan salah satunya tidak lebih 1,5 ya dari yang lainnya akan bawa mereka sama seperti itu. Tapi kalau lebih dari itu mereka sebenarnya tidak sama. Oke, lalu pada umumnya ya si parameter itu jarang kita ketahui dalam pengujian hipotesis. Jadi kita menggunakan uji T seperti itu. Nah, varian populasi juga tidak diketahui, maka varian populasi itu diestimasikan dengan menggabungkan dari standar deviasi, si lambangnya S ya, kedua sampel. Ini juga di pertemuan sebelum UTS sudah kita bahas ya, kita bisa karena kita bisa apa namanya menggunakan standar deviasi atau varians dari si sampel untuk mengestimasikan yang di populasi. Oke, jadi karena ada dua standar deviasi, kita gabung dua standar deviasinya seperti itu. Kemudian gabungan ini ya disebut istilahnya pooled standard deviation atau pooled t-test untuk ujinya seperti itu. Ini diantara rumusnya bagaimana kita menempatkan pool standard deviation-nya ya. Jadi standar deviasi kelompok 1 ya dikalikan dengan jumlah sampelnya dikurangi 1 sebagai degree of freedom-nya seperti itu. Dan juga hal yang sama juga untuk standar deviasi kelompok kedua ya dikuadratkan kemudian dikali dengan sampelnya dikurangi 1 kemudian dibagi dengan jumlah kedua sampel dikurangi 2 kemudian diambil akarnya seperti itu. Lalu untuk ujinya sendiri, ujinya ini secara prinsip adalah membandingkan rataan kelompok 1 ya dengan kelompok 2. Misalnya sini X1 dikurangi X2 X bar ya, X bar 1 kurangi X bar 2. Ini dibagi dengan si standard deviation pool tadi atau standard deviasi gabungan ya, kemudian juga dikalikan dengan akar dari 1/per dari akar sampel 1 ditambah dengan 1/per dari sampel kedua ya, diambil akarnya seperti itu. Nah, misalkan sini contoh dapat kita pelajari ya kolesterol di sampel kelompok PJK dan juga kelompok penderita DM. Ya, di sini 20 orang penderita PJK dan 15 orang penderita DM diambil sampel kadar kolesterolnya dan didapatkan hasil misalkan rataan kolesterol di kelompok PJK adalah 215 mg per dl, dan rataan ya kolesterol di kelompok DM 230 mg per dl. Dan kita dapat lihat di situ standar deviasinya 50 mg per dl dan untuk yang kelompok kedua DM 45 mg per dl. Ya, teman-teman bisa hitung sebenarnya variansnya dan bisa diasumsikan bahwa ini variansnya itu sama karena tidak varians yang satu tidak lebih dari 2 kali lipat varians kelompok sebelahnya seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan langkah-langkah yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita sebaiknya sekali ya sebagai seorang peneliti kita menyebutkan kira-kira apa hipotesis nolnya dan apa hipotesis alternatifnya seperti itu. Ini sebenarnya salah satu karakter dari seorang saintis, seorang peneliti, walaupun dia memiliki kecenderungan ya, teman-teman mungkin bisa lihat kecenderungannya ini sama atau beda sih kira-kira 215 dengan 230 beda 15 mg, kayaknya beda nih gitu kan ya, atau kayaknya nggak beda deh misalnya seperti itu. Kita mungkin memiliki kecenderungan seperti itu, tapi kita harus menyatakan ya bisa jadi ya tidak perbedaan dan ya bisa jadi ada perbedaan. Kita bikin dua hipotesis ini dan nanti
tujuan kita adalah apa? Ya tadi, apakah kita ya gagal menolak nol, ya, atau dan sebagainya. Ya. Kemudian kita tentukan juga batas kritis alfanya, umumnya 0,05 di sini kita pakai, dan uji statistiknya full t-test, ya. Dan dapat kita masukkan datanya di situ, 5 kurangi 230, ya kan, dengan kemudian standar deviasi kelompok 1 50 kuadrat, ya, dikali dengan ya 19, 20 kurang 1, ya, sampai 20 orang tadi, ya. Kemudian juga 45 kuadrat dikali 14 kan sampai 15 kurangi 1. Kemudian dibagi dengan 20 tambah 15 kurangi 2. Ya kan? Kemudian dikali akar 1/20 tambah 1/15. Kan dapatlah 0,9375 minus, ya, tanda minusnya itu tidak usah dipermasalahkan. Ya, kita tengok di sini, ya, maka dengan T minus 0,9375, ya, itu p-value-nya itu lebih dari 0,1. Putusan ujinya, maka H0 gagal tolak. Artinya tidak ada perbedaan kadar kolesterol penderita PJK dengan DM. Jadi kita gagal menolak H0. Ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini varian populasi yang berbeda. Ya. Nah, kalau varian populasi yang berbeda, rumusnya ada sedikit modifikasi. Ya. Di sini kita lihat perbedaannya. Nah, bagian atasnya sama nih. X bar 1 dikurangi X bar 2. Seperti itu. Jadi tergantung kita naruhnya mana X bar 1 mana X bar 2. Seperti itu. Biasanya bisa positif, bisa negatif. Kemudian dengan degree of freedom-nya dapat dilihat di sini. Lihat contohnya misalkan untuk lebih jelasnya. Ini rumusnya. Misalkan penelitian terhadap pengetahuan 20 dokter terhadap flu burung didapatkan rata-rata skor pengetahuan 85 dan semangat baku 12. Penelitian yang sama dilakukan terhadap 20 orang bidan bertugas di rumah sakit didapat rata-rata skor 78 dan baku 15. Nah, apa kesempatan peneliti, ya, jika alfa 0,05? Nah, silakan teman-teman coba jawab dulu apakah benar varian populasinya berbeda, dan coba berikan jawabannya di kolom komentar supaya yang lain juga bisa lihat. Gunakan rumus yang ada di slide, ya, ataupun boleh merujuk rumus yang lain juga seperti itu. Oke.